Gantian. Siap. Berdiri siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Oke. Doa dimulai. Sekarang dengar namanya ya, Ibu absen dulu. Ahmad. Oke. Ahmad Pardam. Hadir. Aisyah Ningrum. Hadir, Bu. Ardan Junior. Arman. Hadir. Atsila. Hadir. Aurel. Hadir, Bu. Oke, angkat tangannya ya. Asira Latifah. Hadir, Bu. Ya. David Anugrah. Hadir, Bu. Isani Kalista. Muhammad Fajar Arli. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Muhammad Ali Fikri. Hadir, Bu. Muhammad Ilham. Hadir, Bu. Muhammad Syuaib. Hadir, Bu. Muhammad Al-Akram. Hadir, Bu. Muhammad Aswan. Hadir, Bu. Muhammad Yusuf. Hadir, Bu. Muhammad Sakira. Hadir, Bu. Nasria. Hadir, Bu. Nur Alisa. Hadir, Bu. Nur Alisa Farha. Hadir, Bu. Nur Mulki. Hadir, Bu. Nurul Inayah. Hadir, Bu. Nur Wasila. Hadir, Bu. Rahmawati. Hadir, Bu. Resti Amelia. Hadir, Bu. Tasya Tunastia. Hadir, Bu. Ahmad Fauzi. Hadir, Bu. Salwa Aini. Izin, Bu. Izin kenapa? Iya. Oke. Jadi bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Nah, sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan menjelaskan dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini ada 4. Yang pertama itu mengetahui apa itu etika AI. Jadi kita akan mengetahui apa saja etika dalam menggunakan AI atau artificial intelligence. Lalu memberikan contoh perilaku etis saat menggunakan AI. Jadi tujuan keduanya adalah bagaimana contoh-contoh etis dalam menggunakan AI ini. Lalu ada yang ketiga, mengidentifikasi resiko penyalahgunaan AI. Jadi apa-apa saja resiko. Jadi selain manfaat dalam penggunaan AI, ingat ada juga resikonya. Jadi itu yang akan kita ketahui juga hari ini. Lalu yang keempat, solusi atau solusi yang dapat diberikan untuk menggunakan AI secara bijak. Jadi apa solusinya? Jadi AI itu tidak hanya digunakan saja, tapi harus ada solusinya, kayak menggunakannya dengan bijak seperti apa. Nah, jadi itu 4 tujuan yang akan kita capai
kalau kalian mau menggunakan ChatGPT bisa masuk di Google, terus cari saja di pencarian ChatGPT. Nah, lewat situ kalian bisa masuk untuk mengerjakan tugas-tugas. Nah, oke. Sekarang ini kalian sudah Ibu jelaskan apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang coba kalian amati gambar di bawah ini. Ini gambarnya asli atau bukan? Nah, ini gambar dari AI. Oke. Jadi ingat, kalau kita menemukan suatu gambar atau suatu video atau apa, kita harus tahu dulu kira-kira ini asli atau bukan. Nah, sekarang saja misalkan Ibu yang bicara, tapi saat merekam dan mengedit, Ibu bisa mengubah muka Ibu misalkan menjadi mukanya Pak Prabowo, atau misalkan Pak Yusran tadi, atau Ibu Asrianti yang tadi, atau Ibu Asrianti toh. Nah, jadi atau muka kalian itu bisa diubah. Jadi jangan percaya dengan apa yang kalian lihat, sebelum itu dicari tahu dulu kebenarannya. Paham? Oke. Nah, sekarang ini bisa dilihat. Nah, apa itu AI? Kelompok keempat perhatikan ya. Apa itu AI? AI adalah Artificial Intelligence. AI adalah singkatan dari Artificial Intelligence. Adalah teknologi yang membuat komputer bisa berpikir dan bertindak seperti manusia. Kenapa bisa bertindak seperti manusia? Contoh, kalau kalian kasih dia perintah, buatkan saya makalah mata pelajaran IPA misalkan. Nah, dia bisa membuatkan makalah, padahal secara logika manusia yang bisa mengerjakan itu kan. Nah, artinya AI ini didesain untuk dia bisa melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan oleh manusia. Lalu ada etika dan etika AI. Apa itu etika? Etika adalah aturan atau pedoman tentang benar dan salah. Nah, contoh, apakah kalian boleh meminjam pulpen teman tanpa izin? Nah, itu etika. Itu hal yang salah. Lalu apa itu etika AI, Bu? Etika AI adalah cara menggunakan AI dengan bijak, adil, bertanggung jawab, dan tidak merugikan orang lain. Artinya apa? Misal, kalau kalian menggunakan aplikasi yang didesain oleh AI, jangan mengubah mengubah suatu video menjadi wajah seseorang lalu membuatkan info palsu. Nah, contoh kemarin ada yang di Sri Mulyani yang kayak dia mengumumkan harga motor hanya sekian, sangat murah, banyak yang tergiur, banyak yang transfer uang, tapi barangnya tidak datang karena dia tertipu dengan AI. Nah, jadi dia menganggap orang itu adalah si ibu, padahal bukan. Jadi harus dicerna baik-baik atau diolah. Nah, apa contoh etika dalam penggunaan AI? Adapun contoh etika dalam penggunaan AI, menggunakan AI untuk belajar, bukan untuk mencontek. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi di awal, menggunakan AI itu untuk belajar. Nah, misalkan kalian bisa buatkan saya makalah IPA yang lengkap, tapi setelah itu jadi jangan langsung di copy paste, tapi editing, pilah-pilah. Oh, bagian ini yang cocok, bagian ini yang tidak, ya kan? Dan misalkan kalian disuruh bikin makalah tentang lingkungan sekitar. Nah, semuanya balik ke depan dong, dengar gurunya menjelaskan. Nah, kalau kalian disuruh bikin misalkan buatkan saya makalah tentang lingkungan sekitar rumahmu, lalu AI memberikanmu memberikanmu hasil pengerjaan tugas, tapi yang dibahas tentang kota, sedangkan kita tinggal dekat gunung atau dekat pertanian. Berarti itu salah. Itu benar tapi tidak cocok. Artinya pilah lagi, jangan mengcopy paste. Buatlah sedikit perubahan dari apa yang kamu dapat dari ChatGPT misalkan. Jangan langsung di copy paste. Memang enak kan dilihatnya, sudah jadi, tapi itu salah. Toh, pilah lagi. Lalu, tidak membagikan data pribadi, alamat, foto, atau NIK. Apa itu NIK? Nih, nomor induk kependudukan. Itu sangat penting.
ChatGPT kan? Resiko penggunaan AI tanpa etika. Data pribadi bisa dicuri atau disalahgunakan. Contoh, wajahmu, data dirimu itu bisa dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Lalu, AI bisa menyebarkan informasi palsu atau hoax. Seperti yang Ibu jelaskan, misalkan dia mengambil wajah-wajah orang penting yang kira-kira akan dipercaya oleh masyarakat luas, lalu itu disebarkan pada
Silakan kerjakan, tulis nama kelompoknya, nama-nama temannya. Ada tempat disediakan. Jika ada pertanyaan, bisa bertanya di itu ya. Ini ada kelas berapa, siapa ketuamu dan siapa anggotamu, oke? Itu sudah ada di situ tersedia dan lengkap, bisa kalian isi. Oke.
sini yuk boleh. Nah, ya. Iya. Bisa. Bantu temannya ya. Masalah temannya yang mana?
3. Data pribadi bisa bocor atau disalahgunakan. Muncul berita bohong, hoax, yang bisa menentukan orang lain. Siswa jadi malas belajar dan lalu bergantung kepada AI. 4. Menggunakan AI hanya sebagai alat bantu, bahkan untuk mencari jawaban secara penuh. Selalu memahami, memeriksa dan menulis ulang jawaban yang baru ditulis selalu mengumpul tugas. Oke, ada yang mau bertanya? Apakah ada? Ya. Oke, silakan. Yang bertanya berdiri ya. Tidak contoh perilaku etis dalam menggunakan AI. Menggunakan AI untuk mencari referensi belajar, lalu dipahami dan ditulis dengan bahasa sendiri. Memeriksa kebenaran informasi yang diberikan AI sebelum membagikannya. Tidak memasukkan data pribadi, alamat, foto, atau identitas penting ke aplikasi AI yang tidak aman. Oke. Itulah hasil dari SKPD kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya. Oke, selanjutnya silakan Naina. Perwakilan kelompok 3 ya. Oke. Jangan kalah keras suaranya dan kelompok 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil SKPD kelompok kami. Apakah tindakan siswa tersebut sesuai dengan etika? Tidak sesuai etika karena siswa hanya menjawab jawaban tanpa berusaha mengerti. Hal itu membuat siswa tidak belajar dengan benar. Bisa jawab curang dan tidak menjawab tugasnya. Menggunakan AI untuk mencari referensi belajar lalu dipahami dan ditulis dengan bahasa sendiri. Kalau bisa benar. Yang ini belakang ini fokus semua balik ke depan dengar temannya. Tidak memasukkan data pribadi, alamat, foto, atau identitas penting ke aplikasi AI yang tidak aman. Data pribadi bisa bocor atau disalahgunakan. Muncul berita bohong, hoax, yang bisa menyesatkan orang lain. Siswa menjadi malas belajar karena terlalu bergantung pada AI. Menggunakan AI hanya sebagai alat bantu, bukan untuk mencari jawaban secara penuh. Selalu memahami, memeriksa, dan menulis ulang jawaban dengan bahasa sendiri sebelum menunjukkan tugas. Apakah ada pertanyaan? Ya, berdiri yang ingin bertanya nak. Sebutkan 3 contoh perilaku etis dalam menggunakan AI. Data pribadi bisa bocor atau disalahgunakan. Muncul berita hoax yang bisa menyesatkan orang lain. Siswa jadi malas belajar karena Oke. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk nak. Oke, selanjutnya kelompok berapa? Siap-siap naik. 4. Oke, silakan nak kalau gitu 4. Oke. Kasih semangat dulu kelompok 4. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil SKPD yang telah kami kerjakan. Ya, 1. Menurut Bu, apakah tindakan siswa tersebut sesuai dengan etika? Tidak sesuai etika karena siswa hanya menyalin jawaban tanpa berusaha memahami hal itu membuat siswa tidak belajar dengan benar.
bisa dianggap curang dan tidak bertanggung jawab terhadap tugasnya. 2. Sebutkan 3 contoh perilaku etis dalam menggunakan AI. Menggunakan AI untuk mencari sebutkan 3 risiko yang dapat muncul jika AI digunakan tanpa etika. Data pribadi bisa bocor atau disalahgunakan. Muncul berita bohong hoax yang bisa menyesatkan orang lain. Siswa jadi malas belajar karena terlalu bergantung pada AI. 4. Tulis 2 solusi agar penggunaan AI yang bijak dan bertanggung jawab. Menggunakan AI hanya sebagai alat bantu, bukan untuk mencari jawaban secara penuh. Selalu memahami, memeriksa dan menulis ulang jawaban dengan bahasa sebelum mengungkapkan tugas. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Mbak Tirina. Apa pertanyaannya? Tuliskan 2 solusi agar penggunaan AI lebih bijak dan bertanggung jawab. Oke, sebutkan ya maksudnya. Menggunakan AI hanya sebagai alat bantu, bukan untuk mencari jawaban secara selalu memahami, memeriksa dan menulis ulang jawaban dengan bahasa sendiri sebelum mengumpulkan tugas. Oke. Itulah presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kasih aplaus untuk kelompok. Kasih aplaus temannya. Oke. Semuanya sudah tampil ya? Oke. Belum ya? Absen